Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia hakim yang kami hormati dan termohon dan pengunjung sidang yang kami hormati. Puji syukur kami panjatkan atas rahmat dan berkat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat hadir dalam sidang yang mulia ini untuk mendapatkan keadilan. Keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa yang selalu menyaksikan kita, mengamati kita, dan menilai budi baik kita yang kita lakukan. Dalam mendapatkan keadilan bagi Nadiem Anwar Makarim yang telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor TAP 63-FD.2/09/2025 tertanggal 4 September 2025 dan penahanan terhadap Nadiem Anwar Makarim yang didasarkan pada surat perintah penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor PRIN 55-FD2-09/2025 tertanggal 4 September 2025 yang menurut analisa kami didasarkan atas adanya abuse of power atau kesewenang-wenangan. Kami dari advokat dari kantor hukum MRP Law Office bersama-sama dengan Hotman Paris and Partners menyampaikan permohonan pra-peradilan yang secara ringkas dapat kami sampaikan sebagai berikut. Bahwa penetapan tersangka terhadap Nadiem atau selanjutnya kami sebut sebagai pemohon sebagaimana tertuang dalam surat penetapan tersangka tersebut tidak sah dan tidak mengikat secara hukum karena tidak didasarkan dengan bukti permulaan sebagaimana disyaratkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU 12 Romawi /2014 tertanggal 28 April 2015 yang menyatakan penetapan tersangka harus didahului dengan bukti permulaan sekurang-kurangnya 2 alat bukti sebagaimana diatur di dalam pasal 184 KUHP disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya berdasarkan surat perintah penyidikan. Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi program digitalisasi pendidikan 2019 sampai dengan 2022 berdasarkan surat penetapan tersangka dimaksud, bahwa kemudian termohon melakukan penahanan terhadap pemohon melalui surat perintah penahanan sebagaimana dimaksud, yang mana dalam surat penahanan tersebut pada pokoknya didasari dengan surat penetapan tersangka Direktur Penyidikan sebagaimana telah saya bacakan dan surat perintah penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagaimana telah dibacakan pada tanggal yang sama. Di dalam sprindik tersebut dinyatakan bahwa pemohon dalam ditetapkan sebagai tersangka di dalam status karyawan atau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Bahwa surat-surat tersebut diterbitkan pada hari dan tanggal yang sama, yaitu 4 September 2025, sehingga saat penetapan tersebut diterbitkan, pemohon sama sekali belum pernah diperiksa sebagai saksi atau calon tersangka dalam surat perintah penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor PRIN 67/F2 dan seterusnya tertanggal 4 September 2025 atas nama tersangka Nadiem Anwar Makarim. Adapun kondisi demikian memperlihatkan
ketiadaan bukti permulaan sekurang-kurangnya 2 alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP sebagaimana disyaratkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 21 tahun 2014. Bukti permulaan bukan hanya formalitas administratif, melainkan syarat material yang harus dipenuhi sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka dan penahanan terhadap pemohon yang dilakukan tepat di hari penerbitan surat perintah penyidikan nomor Prin 67 dan seterusnya atas nama tersangka Nadiem Anwar Makarim menunjukkan bahwa termohon patut diduga belum memiliki bukti permulaan yang menjadikan penetapan tersangka terhadap pemohon cacat formil dan tidak sah secara hukum. 2. Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka tanpa adanya bukti permulaan sekurang-kurangnya 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP yang menunjukkan adanya indikasi kerugian negara sebagai akibat dari tindakan pemohon menerbitkan kebijakan melalui peraturan menteri selama pemohon menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Hasil audit program bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi tahun 2020 sampai dengan 2022, kurun waktu tempus daripada penetapan tersangka yang telah dilakukan oleh BPKP dan Inspektorat Jenderal Kemendikbud Riset tidak menemukan adanya indikasi kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum serta tidak memberikan anjuran atau rekomendasi dilakukannya audit investigatif yang kemudian diperkuat dalam laporan keuangan kementerian secara berturut-turut mulai dari tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pertanggungjawaban APBN tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun 2022. Dengan demikian maka alat bukti yang dipersyaratkan di dalam tindak pidana korupsi, yaitu yang sangat penting dan sangat mutlak untuk ditemukan sebelum ditetapkannya sebagai tersangka, yaitu adanya indikasi kerugian negara, tidak ada sebelum atau yang menjadikan dasar penetapan pemohon sebagai tersangka, bahkan sebaliknya hasil audit tidak, justru sebaliknya hasil audit tidak menemukan adanya indikasi kerugian negara sebagai kesimpulannya. Dilanjutkan. Mohon izin majelis. Penetapan tersangka terhadap pemohon tidak disertai dengan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang bersifat nyata, actual loss oleh BPKB. Padahal hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang bersifat nyata, actual loss tersebut merupakan syarat mutlak. Sekali lagi, merupakan syarat mutlak sebagai salah satu dari 2 alat bukti yang dipersyaratkan dalam pasal 184 KUHP junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014, sehingga penetapan tersangka terhadap pemohon harus dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. Dengan ini kami bacakan apa kata BPKB yang saya pegang di sini, 2 audit BPKB, ya. Apa kata audit BPKB? Ya, inilah kalimat yang nyata-nyata dari BPKB. Saya bacakan kalimatnya tanpa dikurangi sedikit pun. Ini kata BPKB. Sepanjang data yang kami peroleh dan telah dilakukan uji petik, permintaan keterangan kepada pejabat pembuat komitmen serta pendalaman lebih lanjut atas data yang kami peroleh,
riwayat negosiasi, harga pesanan, serta spesifikasi barang. Kami tidak menemukan adanya hal-hal yang secara signifikan mempengaruhi ketepatan harga. Itu kalimat dari BPKB. Kami tidak menemukan adanya hal-hal yang secara signifikan mempengaruhi ketetapan harga. Jadi di mana korupsinya, di mana markupnya kalau negara sudah menyatakan demikian? Ini hasil audit BPKB. Secara formal BPKB menyatakan tidak ada korupsi, tidak ada markup. Secara substansi majelis, sebelum dilanjutkan Pak, ya, sebelum dilanjutkan, ya. saya harap yang dibacakan adalah inti dari ya, ya. Secara substansi majelis, tersangka tidak pernah ditanyakan di pemeriksaan apakah apa dasar perhitungan kerugian negara dan apa buktinya. Tidak pernah ditanyakan. Terima kasih.